kami akan menjelaskan materi tentang darah dengan subtema donor darah. Langsung aja videonya. Let's go! Apa sih itu donor darah? Menurut Kementerian Kesehatan, donor darah merupakan proses pengambilan darah seseorang yang dilakukan secara sukarela untuk disimpan di bank darah yang nantinya akan digunakan untuk proses transfusi darah. Donor darah memberikan banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan bisa berupa darah lengkap dan komponen darah. Terdapat dua jenis donor darah, yaitu donor darah pengganti dan donor darah langsung. Kira-kira syarat apa sih yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan donor darah? Sesuai dari Permenkes nomor 91 tahun 2015, syarat yang pertama yaitu tentunya badan kita harus sehat baik secara fisik maupun secara rohani. Dan yang kedua yaitu harus berumur 17 sampai 60 tahun dan memiliki berat badan minimal 40 kg. Yang ketiga, suhu tubuh harus di antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang keempat, untuk tekanan darah harus berada di angka 90 sampai 160 untuk tekanan darah sistolik dan berada di angka 60 sampai 100 untuk tekanan darah diastolik. Dan saat pemeriksaan denyut nadi harus berada di angka 500 sampai 100 kali per menit. Saat akan melakukan donor darah, kadar hemoglobin harus berada di antara 12,5 sampai 17,5 gram per desiliter. Dan jarak waktu dari terakhir donor yaitu minimal 3 bulan. Lalu 3 hari sebelum donor darah, pendonor dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan selain vitamin. Dan tentunya pendonor harus tidak memiliki penyakit yang menular. Lalu bagi wanita diperbolehkan saat tidak mengalami menstruasi, saat hamil dan menyusui. Setelah itu semua terpenuhi, maka pendonor dapat mengambil formulir yang kemudian dapat ditandatangani sebagai persetujuan untuk mendonor. Terlalu sering melakukan donor darah dapat menyebabkan kegemukan. Efek samping yang terjadi adalah pusing, kegemukan. Sehingga setelah melakukan donor darah, seseorang harus istirahat secara penuh. Namun, efek samping yang berat hingga memerlukan perawatan medis sangat jarang terjadi. Reaksi yang merugikan sebelum, selama, dan 6-8 jam setelah donor darah paling sering disebabkan oleh perubahan hemodinamik mendadak yang disebabkan oleh kehilangan sejumlah darah secara akut sekitar 350 sampai 500 ml yang tidak dapat dengan cepat diadaptasi oleh sistem kardiovaskular donor. Setelah melakukan donor darah, tubuh akan terasa lemas dan pusing karena tubuh kehilangan cairan dan zat besi yang cukup banyak selama proses donor darah. Apa saja sih manfaat yang dapat kita rasakan saat melakukan donor darah? Ada banyak sekali manfaat positif yang dapat kita rasakan saat kita melakukan donor darah. Tapi yang paling utama adalah meningkatkan produksi sel darah merah dan melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh. Saat kita melakukan donor darah, sel darah merah kita akan diambil. Otomatis, tubuh akan merangsang sumsum tulang untuk kembali memproduksi sel darah merah baru untuk menjaga keseimbangan kadar dari sel darah merah dalam tubuh kita. Nah, sel darah merah baru ini akan jauh lebih optimal dan lebih baik dalam menjalankan fungsinya, yaitu melakukan sirkulasi darah di dalam tubuh kita. Nah, manfaat selanjutnya adalah kita dapat mengontrol kesehatan kita dan kita dapat mengetahui penyakit yang kita idap tapi sebelumnya belum kita ketahui. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, sebelum kita melakukan donor darah akan dilakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu, seperti pengecekan tekanan darah, kadar hemoglobin, kondisi fisik kita, suhu tubuh, usia, dan lain-lain. Nah, dari pemeriksaan ini kita dapat mendapatkan pemantauan reguler mengenai kesehatan tubuh kita. Nah, dari pemeriksaan ini juga kita tuh dapat mengetahui penyakit yang kita idap seperti anemia, hipertensi, atau penyakit menular seperti HIV atau hepatitis. Seperti yang kita ketahui, donor darah akan memberikan efek samping ke dalam tubuh kita. Dan ternyata efek samping tersebut dapat kita minimalisir dengan memperhatikan gizi loh. Kok bisa ya?
Kira-kira asupan gizi seperti apa ya yang harus kita perhatikan setelah melakukan donor darah? Simak video selanjutnya. Yang pertama yaitu cairan. Saat melakukan donor darah, kita akan kehilangan banyak sekali cairan, sehingga perlu asupan cairan yang cukup setelahnya untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Yang kedua yaitu zat besi. Yaps, namanya juga donor darah, pasti akan kehilangan banyak darah. Oleh sebab itu, darah yang hilang harus digantikan dengan yang baru. Salah satunya dengan mengkonsumsi sumber zat besi, karena zat besi merupakan salah satu komponen utama pembentukan sel darah merah. Utamanya yaitu zat besi yang bersumber dari hewani seperti hati ayam dan daging sapi. Karena penyerapannya jauh lebih mudah dibanding zat besi yang berasal dari tumbuhan. Yang ketiga yaitu vitamin C. Kalau vitamin C kira-kira untuk apa ya? Yaps, vitamin C berguna untuk membantu penyerapan zat besi. Dan yang keempat yaitu protein. Seperti yang kita ketahui, protein merupakan nutrien penyusun sel tubuh, termasuk juga sel darah merah. Contoh makanan sumber protein yaitu ada daging, telur, ikan, dan lain-lain. Pernahkah kalian mendengar istilah donor universal dan resipien universal? Sebenarnya apa sih itu? Dan apa yang membuat seseorang yang memiliki golongan darah tertentu bisa dikatakan donor universal maupun resipien universal? Berikut penjelasannya. Jadi, di dalam darah kita mengenal ada yang namanya eritrosit. Nah, tiap-tiap golongan darah itu di eritrositnya mengandung antigen dan juga antibodi. Untuk gambaran lebih jelasnya bisa dilihat di tabel ini. Jadi, untuk seseorang yang memiliki golongan darah A, di dalam eritrositnya akan mengandung antibodi B dan juga antigen A. Selanjutnya, orang yang memiliki golongan darah B, di dalam eritrositnya akan mengandung antibodi A dan juga antigen B. Berbeda halnya dengan orang yang memiliki golongan darah AB, itu dia tidak memiliki antibodi sama sekali, tetapi mereka memiliki antigen A dan juga antigen B. Dan terakhir, orang yang memiliki golongan darah O, dia akan eritrositnya akan mengandung antibodi A dan juga antibodi B, tetapi tidak mengandung antigen sama sekali. Nah, sekarang kita masuk ke alasan kenapa ketika kita membutuhkan donor darah ataupun ketika kita ingin mendonorkan darah kita itu harus dengan golongan darah setipe atau golongan darah yang sama. Jadi gini, seperti yang tadi telah disinggung sebelumnya, itu kan tadi aku membahas ada namanya antigen dan antibodi. Jadi antigen itu akan menggumpalkan antibodi yang sama.